Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Ladies and gentlemen, this is your co-pilot speaking, Gian Luigi. Beberapa saat lagi kita akan segera melakukan take off. Namun sebelum keberangkatan berdasarkan passenger manifest, masih ada 2 penumpang istimewa yang belum menempati kursinya. Ladies and gentlemen, our special passenger is now on board. Please welcome Kapten Penerbang Ajeng Tresna. Ini harus hormat kali ya. Apa kabar? Apa kabar? Baik, baik. Beliau ini adalah penerbang Boeing VIP perempuan pertama di TNI Angkatan Udara. Pilot perempuan yang menerbangkan kepresidenan di dalam dan di luar negeri. Dan mantan paskibraka nasional. Panggilan kedua, penumpang atas nama Letda Penerbang Gini Setia Rahayu. Waduh. Ini adalah pilot termuda yang mengoperasikan C-130J-30 Super Hercules di TNI Angkatan Udara. Dan pilot perempuan mengangkut logistik kepresidenan dan rombongan. Dan berperan dalam operasi bantuan kemanusiaan di Sumatera Utara kemarin ya? Iya, betul. Betul. Ladies and gentlemen, cuaca hari ini terpantau baik. Kabin telah siap, kedua penumpang istimewa kita juga sudah berada di tempat duduknya. Silakan. Terima kasih. Sebelum saya melanjutkan kerjaan saya sebagai co-pilot abal-abal, saya ingin bertanya dulu nih. Apa sih pengalaman paling berkesan saat mengantarkan orang nomor 1 di negara ini ke berbagai tempat? Gak main-main nih. Ini keselamatannya, segala macam itu kan pasti dipikirkan. Gimana? Dari Kapten Ajeng dulu. Untuk menerbangkan orang nomor 1 ini kan tidak mudah ya. Betul. Tanggung jawabnya besar. Betul. Dan yang membuat istimewa itu adalah kita harus siap dengan segala dinamika yang ada. Oke. Mau itu perubahan waktu, perubahan rute, itu harus kita siapkan betul-betul. Yes. Karena kalau misalnya memang tiba-tiba Bapak harus ada schedule atau kuker ke suatu tempat yang itu di luar dari jadwal, nah kita harus siap sedia. Mungkin itu sih dinamika-dinamika seperti itu yang harus kita challenge. Kalau dari Letda? Kalau saya yang membawa dari logistik atau personil bantuan yang nanti akan mendukung atau mengamankan Bapak di tempat yang akan dituju. Jadi logistiknya bisa kasih gambar apa sih logistiknya? Kita bisa bawa personil sama material untuk pengamanan dari Bapak Prabowo. Luar biasa, tepuk tangan buat mereka berdua. Kapten and Letda, please fasten your seat belt. Oh iya. Nyuruh-nyuruh Kapten. Berani-beraninya gua. Gimik doang ya, gimik. Takutnya di udara ketemu kan nggak dikasih jalan ya nanti ya. Karena perjalanan kita akan segera dimulai dan tentu saja sebuah penerbangan membutuhkan seseorang yang akan membawa perjalanan ini sampai ke tujuan. And now I'm handing over the control to our captain. Please welcome Captain Yohana Margareta. Nah, ini berasanya Captain sama supir sih sebenarnya. Thank you, Pilot Gian. Silakan, Thank you. Back to your seat. Halo, Kap. Apa kabar? Halo, Letda. Gini, silakan duduk kembali. Dan juga teman-teman, ada 3 penumpang saya yang luar biasa. Ada Kang Maman, ada Gian, dan ada Shirley. Tepuk tangannya mana? Dan adik-adik kita, teman-teman mahasiswa dari Jakarta, tepuk tangan, terima kasih sudah menyaksikan. Dan saya Yohana Margareta kembali menyapa Anda dalam program spesial Q&A Metro TV. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Ya, saya pakai seragam ini bawaannya juga pengen harus tegas gitu ya kalau ngomong ya kan. Pemirsa mungkin menjadi penerbang, kalau biasanya di depan, di balik flight deck, memastikan pesawat misi dan juga seluruh penumpang sampai ke tujuan dengan aman. Itu adalah misi utamanya. Namun sekarang ini Anda berdua justru menjadi penumpang kami, kakak-kakak yang luar biasa, dan juga menjadi bagian dari penerbangan kita, bukan
ke sebuah kota atau ke sebuah negara, tapi perjalanan untuk mengenal lebih dekat bagaimana seorang penerbang TNI Angkatan Udara ditempa, bagaimana sebuah kepercayaan besar diberikan, dan bagaimana rasanya membawa tanggung jawab negara di udara. Inilah Q&A Sri Kandi, penjaga langit. Tepuk tangan. Boleh ya saya panggil Kak Gini dan juga Kak Ajeng? Boleh. Boleh. Karena mereka berdua ini adalah kakak asuh. Kalau di tentara kan begitu kan? Betul. Kak Gian sudah menanyakan tantangan-tantangannya. Tapi saya pengen tahu untuk Kak Ajeng yang sebagai senior, apakah memang profesi ini menjadi cita-cita Kak Ajeng sejak kecil? Kalau boleh jujur, sebenarnya saya tidak pernah menyangka dan tidak pernah memplanningkan dalam perjalanan hidup saya akan menjadi seorang pilot. Tetapi untuk menjadi seorang tentara memang itu sudah keinginan dari SMA karena mengikuti Paskibraka nasional itu, sehingga kan merasakan bagaimana didikan semi militer, terus juga kebetulan ayah saya seorang purnawirawan, sehingga saya banyak melihat bagaimana kehidupan dan disiplinnya seorang militer. Masuk ke dalam lingkup Angkatan Udara yang mana di situ dipilih dan diproyeksikan untuk menjadi seorang penerbang, maka timbul keinginan itu setelah kita masuk dan mengenal lebih jauh ke Angkatan Udara. Kak Ajeng kan pilot termuda perempuan di TNI Angkatan Udara ya, yang menerbangkan pesawat kepresidenan. Kalau dibilang termuda, sebenarnya Gini juga lebih muda daripada saya, tapi mungkin lebih tepatnya pilot perempuan pertama yang memang masuk ke skadron VIP, skadron Udara 17. Nah, karena sebelumnya belum ada. Gitu. Pernah nggak Kak merasa diragukan gitu? Pilot perempuan, kemudian masuk ke pertama kali ya di skuadron VIP begitu. Pasti pernah, dan itulah challenge kita sebagai perempuan ya, hidup di antara lingkungan laki-laki yang mana kita tuh minoritas di situ, dan tidak salah mereka juga, tidak salah laki-laki, karena kan wajar untuk perempuan masuk ke dalam lingkungan militer yang jarang mereka temui. Itu pasti ada asumsi seperti pasti kayaknya nggak bisa dia karena dia perempuan, pasti mungkin dia tidak akan kuat gitu. Itu pasti ada asumsi seperti itu, tapi kembali lagi sebenarnya ke diri kita, bagaimana kita membuktikan kepada mereka sih bahwa kita ini mampu. Keren, mantap. Nah kalau misalnya Leda gini, hal yang paling menekan atau pressure terberat yang pernah dialami sebagai penerbang? Kita kan penerbang militer ya. Penerbang militer itu kan kita tidak seperti penerbang komersial atau penerbang sipil yang jadwalnya mungkin dalam seminggu sudah ada jadwalnya, jadwal yang pasti, jamnya yang pasti dalam melaksanakan penerbangan. Tapi kita sebagai penerbang militer, kita ikut perintah apabila ada perintah dari perubahan rute, perubahan jam, atau ada perintah dadakan, semisal seperti apabila penerbang VIP dari Bapak Presiden, apabila ada sekarang harus melaksanakan penerbangan untuk mengantarkan Bapak kemana, dan untuk yang seperti Hercules kami membawa personil dan material yang membantu untuk pengamanan Bapak nanti di tempat tujuan. Kita harus selalu siap sedia di waktu kapanpun itu perintah datang. Tadi jadi penasaran bagaimana meyakinkan suami bahwa pekerjaan yang mayoritasnya ini laki-laki, ini aman untuk kita perempuan dan jauh dari godaan dalam tanda kutip. Kita juga harus banyak open kepada pasangan ya. Open di sini dalam arti kita harus sering share, karena perempuan itu kan senang cerita ya. Dia tuh ada apa-apa pasti menceritakan. Tapi hal-hal yang diceritakan pun jangan sampai membuat mereka menjadi berpikir yang aneh-aneh atau berpikir negatif tentang apa yang kita lakukan. Jadi hal yang saya tanamkan kepada suami saya adalah bahwa pekerjaan yang saya lakukan ini semata-mata bentuk pengabdian saya kepada negara. Karena saya sudah masuk ke dalam TNI Angkatan Udara, loyalitas saya terhadap negara ini adalah seperti ini. Saya bekerja tanpa mengenal waktu, artinya 24/7 kita siap untuk mendukung segala misi penerbangan, operasional maupun latihan. Jadi ya kamu harus merelakan saya untuk bisa take it or leave it gitu ya? Mengabdi, betul. Waduh, suami juga militer? Enggak, suami sipil. Kebetulan kita bertemunya ketika saya masih sipil. Terus akhirnya saya masuk, baru kita
serius setelah saya menjadi tentara. Tahu aja mau dapat Sri Kandi. Pernah nanya nggak gini Kapten ke suami, kan istrinya nih sibuk ya 24 jam selama 7 hari ini harus siap ready. Karena tugas kenegaraan, ada tugas, apalagi menjadi privilege membawa pesawat presiden. Apa yang membuat beliau, laki-laki yang dikenal egonya tinggi, akhirnya tetap mau dengan Kapten Ajeng? Laki-laki egonya tinggi. Tinggi ego. Saya dapat informasi gitu sih. Iya. Oke, silakan. Menarik. Iya, makanya gue gak mau sama laki. Iya. Gimana Kapten? Silakan Cap. Karena sebelum kami memutuskan untuk ke jenjang yang lebih serius, pertanyaan itu memang sudah harus ditanyakan sebetulnya. Apakah kamu sudah siap dengan menerima kondisi saya seperti ini? Artinya mungkin banyak waktu yang akan habis saya sisihkan untuk bekerja, terus mungkin saya akan pulang lebih larut malam dibandingkan kamu. Mungkin dalam ketika kita punya anak, saya harus mengabdi dulu, mengutamakan tugas. Bukannya tidak mementingkan anak, tetapi seperti yang tadi saya bilang bahwa ketika kita sudah berkomitmen, kita sudah masuk ke lingkup militer yang mana loyalitas kita diuji di situ, ya kita harus bisa mengambil decision dengan tepat. Dan dia sangat mendukung karena beliau pun suami saya juga melihat perjalanan saya sedari awal, bagaimana panjangnya jangka waktu pendidikan dari mulai taruna 4 tahun, kemudian dilanjutkan sekolah penerbang 1,5 tahun. Itu kan bukan waktu yang pendek gitu untuk kita bisa sampai di titik ini. Pilot VIP berarti sertifikasi ratingnya juga VIP kan? Ya, kita memang ketika kita sudah lulus dari sekolah penerbang, kita kan sudah dijuruskan masuk ke satuan masing-masing sesuai dengan kualifikasi pesawat, sesuai dengan minat, sesuai dengan bakat terbang, hasil psikologi dan rekomendasi dari instruktur juga. Jadi ketika memang kita sudah ditugaskan ke VIP, memang itu sudah menjadi pilihan dan perintah dari atasan. Dan di VIP itu penampilan seorang kapten harus tetap seperti Ajeng ini. Walaupun tadi kata Ajeng, saya udah 2 kali turun mesin loh. Nggak boleh berubah, posturnya pun ada persyaratannya? Ada persyaratannya tentu, karena apa persyaratan? kita setiap tahun itu melaksanakan yang namanya ILA dan MEDEC, artinya kesehatan kita dan fisik kita itu akan selalu dicek. Medexnya terus ya? Terus, dan harus dilaksanakan selama 1 tahun sekali. Jasmani kita dicek, psikologi kita dicek, kesehatan juga dicek, kesehatannya pun luar dan dalam ya, artinya dalam kita sehat, luar kita pun juga mendukung. Luarnya itu mohon maaf mungkin yang berat badannya obesitas atau overweight saja itu tidak direkomendasikan untuk terbang. Setelah melahirkan pun saya harus melewati beberapa rangkaian ILA dan MEDEC seperti itu untuk bisa saya qualified terbang kembali. Yang pertama. Waduh, minum obat mabuk. Jet lag. Oke, sebentar. Take off. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.